Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di sini. Saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme Indonesia. Oke, tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Eh, Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 itu tidak lepas dari kisah tentang kedatangan bangsa Eropa itu ke Indonesia. Bangsa Eropa yang dimaksud itu siapa aja? Oke, pastinya sudah pernah dengar ya. Spanyol, Portugis, Inggris, kemudian Belanda. Oke. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana latar belakangnya, kemudian hal-hal apa saja yang mempengaruhi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian bagaimana perkembangannya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas tentang latar belakangnya ya. Latar belakangnya itu kalian pasti sudah tahu kalau Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah terbesar pada saat itu. Oke, pada saat itu seseorang yang memiliki banyak rempah-rempah atau raja yang memiliki banyak rempah-rempah itu dianggap kaya dan memiliki kejayaan, sehingga datanglah bangsa Eropa itu ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah itu harganya sangat mahal. Oke, harganya sangat mahal. Ya, selain digunakan untuk penyedap makanan, kemudian digunakan untuk penghangat tubuh dan juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan. Makanya pada saat itu sangat dicari oleh bangsa Eropa. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi? Yang pertama, itu ada konsep 3G atau kita biasa sebut 3G gitu ya, enak. Konsep 3G. Apa aja 3G itu? Yang pertama ada gold, kemudian ada gospel, kemudian yang ketiga ada glory. Oke. Gold itu apa maksudnya? Mereka mencari kekayaan. Oke, dengan rempah-rempah itu tadi ya. Kemudian gospel. Gospel mereka menyebarkan agama atau keyakinan mereka ke Indonesia. Kemudian yang ketiga ada glory. Oke, glory ini mereka mencari kejayaan. Jadi ada 3 yang mereka cari: kekayaan, agama, kemudian kejayaan. Oke, itu hal pertama yang memicu datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua apa? Yang kedua adalah runtuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Jadi pada saat itu kota Konstantinopel runtuh. Dia runtuh, maka bangsa Eropa pada datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan dan kejayaannya lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, yang pada saat itu iptek itu sudah berkembang. Itu terlihat seperti ditemukannya teori heliosentris, kemudian penemuan kompas, teropong, peta. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah bukunya si Marco Polo. Bukunya Marco Polo itu yang ada 2. Yang pertama adanya dia judul Imago Mundi dan Il Milioan. Oke. Kemudian kita akan bahas tentang perkembangannya di Indonesia. Oke, selanjutnya ada perkembangan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Di sini ada beberapa yang akan dibahas. Oke, urutan kedatangannya yang pertama ya. Itu ada pada tahun 1511. Oke, di situ ada seseorang yang bernama
Alfonso de Albuquerque. Oke, ini dari Portugal. Oke, dia berhasil menguasai Malaka. Jadi pada tahun 1511 si Alfonso de Albuquerque itu yang berasal dari Portugal berhasil menguasai Malaka. Kemudian yang kedua itu pada tahun 1521 Sebastian Delcano. Oke, ada yang namanya Sebastian Delcano. Sebastian Delcano ini dari Spanyol. Oke. Dia berhasil berlabuh di Tidore. Sebastian Delcano ini yang dari Spanyol, dia berhasil berlabuh di Tidore. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada pada tahun 1590 sampai 1600. Di situ ada Jacob van Eyck. Oke. Jadi Jacob van Eyck ini berhasil mendarat di Maluku. Oke. Berhasil mendarat di Maluku. Kemudian yang keempat, pada tahun 1604 sampai 1770 itu ada Henry Middleton, dia sampai ke Sumatera dan Banten. Dia berhasil sampai ke daerah Sumatera dan Banten. Oke, kemudian ada juga James Cook. Dia sampai di Batavia. Kemudian selanjutnya yang kelima itu pada tahun 1602 itu ditandai dengan didirikannya VOC. Kemudian yang keenam pada tahun 1808 itu ada Herman William Daendels. Dia diangkat sebagai gubernur jenderal. Diangkat menjadi gubernur jenderal.
Oke, yang terakhir, pada tahun 1811 itu ditandatanganinya Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang ditandatangani. Apa isi dari Perjanjian Tuntang itu? Jadi isi dari Perjanjian Tuntang ini adalah tentang Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Isinya, Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Perkembangan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia itu yang pertama pada tahun 1511 itu ada Alfonso de Albuquerque dari Portugal, itu dia datang ke Indonesia menguasai Malaka. Kemudian pada tahun 1521 Sebastian del Cano yang dari Spanyol, dia berhasil berlabuh di Tidore. Tidore ya. Oke. Kemudian pada tahun 1590 sampai 1600 itu ada Jacob van Eyck, dia berhasil mendarat di Maluku. Selanjutnya di tahun 1604 sampai 1770 itu ada Henry Middleton, dia berhasil mendarat di Sumatera dan Batavia. Kemudian disusul dengan James Cook, dia berhasil ke Batavia. Selanjutnya pada tahun 1602 itu VOC didirikan. Kemudian pada tahun 1808 Herman William Daendels atau Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Yang terakhir pada tahun 1811 itu ditandatanganinya Perjanjian Tuntang. Isi dari Perjanjian Tuntang ini adalah Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Oke, sampai sini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Setelah ini silahkan untuk kalian periksa di Google Class-nya. Kemudian di situ ada kuis yang saya berikan. Jawabannya ada saya bahas semua pada video pembelajaran kali ini. Silahkan disimak, kemudian diisi kuisnya dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Oke, selamat beraktivitas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.